Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimatus Solehot di channel Ungu Film. Kita balik lagi ke tanah air demi memenuhi permintaan salah satu subscriber kita. Makasih Mas Mahen. Udah lama juga ya gak ngebahas film Indonesia. Terakhir kayaknya ngebahas film Sebelum Iblis Menjemput 2 tuh. Ini makin sini film Indonesia makin mantep loh. Kali ini yang mau kita bahas itu judulnya Inang. Film yang tayang di tahun 2022 ini digarap sama sutradara kondang yaitu Fajar Nugros. Artisnya juga gak kaleng-kaleng. Ada Lydia Kandau, Rukman Rosadi, dan Naysila Mirdad. Ini kalian yang udah pada tua pasti taunya Mbak Naysila ini dari sinetron-sinetron tahun 2000-an deh. Iya kan? Ketahuan kan kalian tuanya? Cuak! Kita mau ngingetin buat subscribe dulu lah. Dikit lagi 2000 nih. Biar kita juga semangat upload tepat waktu gitu kan. Oke, gimana kisah filmnya? Mari kita gaskan. Film dimulai dari keterangan seorang pria tua bernama Pak Ageng soal hari sial yang disebut Rabu Wekasan. Menurut beliau, bayi yang lahir di Rabu Wekasan harus diruat biar yang buruk-buruk bisa disingkirkan. Caranya? Gimana tuh Bang Messi? Scene berpindah ke seorang perempuan bernama Wulan yang lagi periksa dede bayi di perutnya. Setelah bayar tagihan, dia menemui pacarnya buat minta pertanggungjawaban. Wulan nyiram air susu ke pacarnya yang tentu aja nggak mau tanggung jawab. Giliran anak enak aja lu gaspol. Kalau udah punya dede bayi malah kabur lu. Akhirnya si pacar ngasih duit ke Wulan sebagai gantiin biaya periksa, lalu pergi dari sana. Wulan balik ke tempat kerjanya sebagai kasir di sebuah mall. Karena Ati yang masih belum plong, dia mutusin buat menyendiri sambil nangis ngeliatin foto USG. Ternyata kehidupan keluarga Wulan penuh dengan berantem orang tuanya. Aduh, rungkatan urip mbak. Teman dekatnya Wulan yang bernama Nita nepok pundak Wulan yang masih aja ngelamun. Di tengah obrolan, bos mereka bernama Pak Hariman muncul. Kalau udah ketemu bos gini kan, Wulan dan Nita terpaksa balik kerja lagi. Bapaknya kegatalan bener dah nepok pantat Nita. Pacaran ya? Abis kerja, Wulan balik ke kosan yang lingkungannya ngeri bener dah pokoknya. Dia rebahan santuy, scroll Facebook dan nemu grup buat support ibu-ibu hamil. Di tengah ngelamun, datanglah penjaga kos yang nagih duit kosan ke Wulan. Yah, namanya lagi susah. Dia minta perbajak waktu, tapi si penjaga kos cuma ngebatasin sampai tengah bulan ini. Lebih dari itu, Wulan langsung diusir. Hari pun berlanjut. Wulan, Nita, dan satu temannya lagi istirahat siang. Nita sharing ke Wulan kalau dia sekarang itu pakai obat biar gak kebablasan. Maksudnya obat kontrasepsi kali ya. Tapi Wulan ini no comment. Mereka bertiga tanpa sadar lagi diliatin sama orang dari kejauhan. Sementara Wulan mau pergi ngurus sesuatu sebentar. Wulan pergi ke ruangan Pak Hariman. Dia minta gajinya untuk dicairin duluan. Beliau bisa tuh bantu. Tapi Wulan mesti bayar dengan servis. Ngerti lah ya maksud gue. Ya yang jelas bukan servis bola. Oke. Saking emosinya, Wulan refleks nampar bosnya sendiri dan pergi dari ruangan. Buat tenangin diri, Wulan pergi ke makam sambil menangisi nasib hidupnya yang ente mulu. Di tengah kesendirian, dia dapat telepon dari admin grup Facebook. Si admin minta konfirmasi usia kandungan dan hari perkiraan lahir atau HPL, tapi si Wulan ini lagi gak mood buat diajak bicara. Yah, alhasil dia langsung nutup telepon dan ngebanting name tag-nya. Gini amat ya hidup gue, ya Allah, capek gue. Ini mah gue yang curhat anjrot. Setelah hati sudah mulai tenang, Wulan kembali menghubungi admin Facebook di malam harinya. Dia minta maaf atas kejadian tadi siang. Lalu dia curhat soal cowoknya yang buaya dan gak mau bertanggung jawab. Semoga ajangan editor gue gak kayak gitu ya guys ya. Nanti kasihan pacarnya. Anjrot ini yang nulis siapa weh? Script writer gue, waduh. Dari masalah Wulan, si admin ngasih 3 solusi. Yang pertama, mereka bantu konseling sampai dedenya lahir. Yang kedua, mereka nyiapin langkah aborsi yang aman. Nah yang terakhir, mereka bantu Wulan sebagai penyalur orang tua asuh, alias anaknya itu ntar bakal diadopsi. Nah, Wulan milih opsi yang ketiga. Oke lah, si admin ngingetin kalau opsi terakhir butuh waktu yang cukup lama. Jadi, dijaga baik-baik ya dari bayinya. Kata si admin gitu. Oke. Pagi harinya, Wulan didatangi Nita yang bawain makanan dan obat-obatan buat dirinya. Ceritanya Wulan ini udah resign ya dari kerjaannya di mall. Jadi si Nita ini nyariin lowongan kerja buat si Wulan. Nemu kerjaan yang bagus, Wulannya gak mau. Jadi sekretaris, malah digrepe doang, katanya. Diomelin tuh sama Nita. Keuangan mepet gini masih milih-milih. Ya bener juga sih, tapi setidaknya Mbak Wulan ini tobat dengan hal-hal begituan. Sehabis dapat telepon,
Adegan berpindah di mana Wulan ketemu sama calon orang tua yang nanti bakal ngasuh bayinya. Si ibu yang bernama Eva Santoso udah ngerti sama masalah hidupnya Wulan. Harapannya sih Wulan ini bisa ikut tinggal bareng sama mereka. Baik bener dah mereka ini. Tapi biasanya kalau di film-film sih ada udang di balik batu ya guys ya. Baru aja terhibur dengan kebaikan keluarga Santoso, Wulan harus berhadapan dengan penjaga kosan. Ya gak usah ditanya lagi lah nasibnya yang pengangguran. Pastinya Wulan diusir paksa lalu numpang nginep ke kosannya Nita. Ya minimal tidur semalam gitu kali ya. Lah ada Pak Hariman anjir. Mana diikat lagi di kasur. Buset dah. Aduh gak ngerti lagi gue sumpah. Kalian denger sendiri dah apa kata dia. Ikutan yuk sekalian. Ayo Wulan. Wulan milih tidur semalaman di musola SPBU. Lalu dia pergi ke rumah keluarga Santoso. Di sana dia disambut dengan amat sangat baik. Dikasih tempat tidur sendiri, mandi juga pakai air anget, sampai dipilihin pakaian. Bu Eva juga ngasih minyak ester biar Wulan tidurnya nyenyak. Wah bisa gitu ya. Cocok nih buat yang suka begadang. Makan malam pun tiba, Wulan makan bareng keluarga Santoso. Dia sempat nanyain ada orang di halaman. Kiranya kan tukang kebun atau siapa gitu. Bu Eva berpikir kalau itu paling tetangga sebelah. Karena di rumah ini kan cuma ada beliau sama Pak Agus. Oke. Agus. Enje, Kanjeng Mami. Abis makan, Wulan ditelepon sama admin grup Facebook. Biasalah nanya-nanya gimana kondisi Wulan sekarang. Jelas Mbak Wulan sekarang seneng banget orang diperhatiin sampai segitunya. Tapi itu Pak Agus ngapain di halaman malam-malam? Ini agak sus ya guys. Besoknya, Wulan terbangun sama suara gergaji mesin. Dia pergi ke ruangan makan dan sarapan bubur buatan Bu Eva. Habis sarapan, Wulan dicek kandungannya sama Bu Bidan. Katanya si Bidan, Wulan tuh mesti sering-sering ngajak komunikasi sama dedek bayinya. Sama sesekali jalan-jalan kecil biar badannya gak kaku. Hidup Wulan sangat indah bersama keluarga ini sampai gak kerasa kandungannya udah makin gede. Di suatu pagi, Bu Eva ngobrol ke Wulan soal hak asuh anaknya yang diberikan kepada keluarga Santoso. Alasannya sih simple, biar masa depan anaknya lebih terjamin. Nah di tengah obrolan, mesin pemotong rumput tiba-tiba macet karena kehalang bangkai tikus yang kayak abis makan sebuah kain gitu. Bentar deh, kok gue jadi curiga ya sama Pak Agus kemarin-kemarin? Wulan ngambil salah satu buku berjudul Pasar Setan. Wow, buku yang sangat mengedukasi sekali ya guys ya. Sangat cocok dibacakan untuk bayi yang dikandung ibu hamil. Buset. Di tengah mendongeng, dia mendengar suara orang lagi jalan di rumput dan ada secari kertas yang nyelip di buku itu. Pas lihat isinya, Wulan tiba-tiba gak sadarkan diri dan terbangun di halaman rumah. Mbuh piye ceritanya kok bisa pindah kayak ngono. Dia didatangin sama sosok wanita yang merangkak ke arahnya dan ngeraba pertulan yang udah gede. Wulan mendadak kebangun, tapi kali ini udah ada di kasur. Alhamdulillah ternyata cuma mimpi. Wulan memastikan gambar dari secari kertas yang ditemuin semalam, tapi nihil. Balik ke dalam rumah, datanglah seorang tamu bernama Pak Ageng. Lah, ini kan bapak-bapak yang di awal cerita. Beliau melakukan berbagai macam ritual, sampai-sampai si Wulan ini agak parno. Setelah selesai, Pak Ageng mecahin telur ayam dan mendapati ada darah di dalamnya. Artinya apa Bang Messi? Pak Ageng cuma menyebut Rebu. lalu lanjutin ritual yang berakhir ngasih bau-bauan yang bikin Wulan tertidur. Dari sini, Wulan mengalami mimpi buruk. Dari wujud bayinya bermuka Pak Ageng, manusia setengah rusa, Pak Agus yang makan dari bayinya, tatapan Bu Eva yang kosong, sampai sosok wanita dari mimpi sebelumnya yang lagi makan tali pusar bayi milik Wulan. Udah mimpinya nyeremin, Wulan malah sadar dalam kondisi yang biasa aja. Agak lain rupanya. Bu Eva agak khawatir sama Wulan yang takut dengan apa yang dia lihat akhir-akhir ini. Beliau mencoba menenangkan, lalu memberikan peniti dari Pak Ageng biar aman. Lanjut, Wulan kembali diperiksa sama Bu Bidan. Masih aman kok kandungannya. Bu Bidan mencoba menenangkan Wulan tentang perlakuan Pak Ageng tadi. Ya maklum aja lah, cara orang zaman dulu emang gitu. Oke. Walau begitu, Wulan merasa ada yang gak beres di keluarga Santoso ini. Dia nelpon Nita dan nyuruh buat jemput dia kemari, lalu ngasih alamat rumah keluarga Santoso. Ternyata Bu Eva dengar percakapan Wulan tadi. Beliau ikut senang kalau ada temannya Wulan yang ikut datang kemari. Tanpa Wulan sadari, Nita dan Pak Hariman dapat kiriman sate dari seseorang. Lah, ternyata si kurirnya Pak Agus sendiri. Beliau nunggu di luar rumah cukup lama, lalu kembali masuk ke kosnya Nita dengan bawa gas LPG. Ya bener aja, sate ayam tadi udah diracunin sama beliau. Tanpa pikir panjang, Pak Agus menghabisi Nita dengan pisau.
Lalu Pak Harima dikambing hitamkan dengan diborgol tangannya dan diberi pisau. Setelah semua tewas, Pak Agus pergi dengan pura-pura habis beli gas dari Nita. Wulan masih diam-diam nelpon Nita, padahal sahabatnya itu udah tewas dari semalam. Lalu datanglah mobil yang rupanya adalah anaknya Bu Eva dan Pak Agus bernama Bergas. Wulan diam-diam nguping pembicaraan keluarga kecil ini, tapi ketahuan gara-gara jatuhin vas bunga. Niatnya mau diberesin, tapi tangan Wulan malah kena pecahan vas. Seperti adegan FTV pada umumnya, Bergas menghisap luka Wulan. Dia juga langsung peduli dengan Wulan setelah melihat perut Wulan. Tekad Wulan untuk kabur dari rumah sudah bulat. Dimulai dari buang peniti yang menurutnya nggak guna. Tapi masalahnya, gimana coba cara dia kabur? Duit aja kagak ada. BTW, Mas Bergas ini mendadak pulang ke rumah karena dia baru aja resign dari kerjaannya. Gitu. Oke. Esok pagi ketika keluarga Santoso pada sibuk, Wulan diam-diam mau nyolong duit dari kamar Bergas. Bergas sendiri lagi lari pagi dan gak sengaja jatuh sampai tangannya terluka. Ente mbak. Dicoba lagi tuh pas malam, ketika pas abis makan malam. Wulan nawarin diri buat beres-beres, biar satu keluarga pada ngumpul bareng. Padahal mah, dia modus doang buat mau ngambil duit dari kamar Bu Eva. Pas dapat duitnya, dia terpaksa sembunyi di dalam lemari karena penghuni kamarnya datang bersama Bergas. Udah lama sembunyi, ujung-ujungnya ketahuan juga sama Bergas. Wulan dan Bergas ngobrol empat mata. Bergas ini agak menyayangkan kejadian ini. Duit yang dicolong Wulan tuh gak ada artinya, tapi kenapa harus nyolong gitu loh? Kenapa harus diem-diem kabur dari keluarga Santoso? Wulan gak bisa ceritain detail apa yang dia alami. Tapi yang jelas, Bergas ngasih saran ke Wulan untuk ngomong aja baik-baik ke ibu. Oke. Sementara di tempat lain, Bu Eva ngungkapin kekhawatirannya ke Pak Agus tentang Bergas. Tapi Pak Agus sendiri gak ambil pusing dan masih santai membahas sesuatu. Entah apa maksud dari mereka, tapi cepat atau lambat kita bakal tahu maksudnya. Lanjut. Wulan memberanikan diri bilang ke Bu Eva soal anaknya. Dia berubah pikiran untuk mengurus anaknya sendiri. Ternyata Bu Eva ini oke-oke aja dengan keputusan Wulan. Tapi setelah anaknya lahir aja. Lagi mikir, Bu Eva jentikan jarinya yang bikin Wulan langsung iyain aja. Waduh, kok tatapan Wulan kayak kehipnotis gitu ya? Wulan balik ke kamarnya, di mana Bergas udah ada di sana dan minta maaf karena lancang masuk ke dalam kamar Wulan. Setelah dipikir-pikir, Bergas jadi keinget sesuatu. Kok si Wulan ini bisa kenal sama bapak ibu ya? Mendengar jawaban Wulan, Bergas jadi agak khawatir. Whatever it is, I promise I'm gonna make you safe. Okay? Jangan bahasa Inggris anjing. Aman. Dia pun nyari foto-foto di dalam album lamanya. Pasti ada aja orang hamil di rumah. Dari pembantunya, saudara jauhnya, dan sekarang ini ada Wulan. Kalau ditanya kemana mereka semua, ya Bergas gak tahu. Dia sendiri gak pernah lihat mereka lagi. Karena mereka sama-sama penasaran apa yang sedang terjadi, Bergas ngide buat pergi ke suatu tempat. Malam harinya, Bergas dan Wulan pergi ke gudang milik Pak Agus yang letaknya cukup jauh dari rumah utama. Bergas ngambil sebuah buku di sana, sedangkan Wulan mengecek sekitar. Yaelah mereka kepergok gara-gara lupa ngambil kursi rodanya Wulan. Mereka diinterogasi sama bapak ibu. Tapi Mbak Wulan bohongnya tuh gak usah sampai kepengen enak-enak juga lah. Jadi saya ngajak Bergas keluar untuk begituan. Tapi ya udahlah. Yang penting mereka sekarang dapat sedikit informasi. Bergas buka-buka buku ritual Rabu Wekasan. Sedangkan Wulan nemuin buku kontrol ibu hamil atas nama Sumiati, mantan pembantunya Bergas. Lah kok fotonya ini mirip kayak wanita yang sering dimimpinya ya? Lagi asik mencerna, Bergas diam-diam masuk ke kamar dan nyuruh Wulan buat kabur bareng. Waduh, kenapa nih? Bergas dan Wulan kabur dengan mobil. Tapi sialnya kok mesin ini pakai acara mati segala. Ya udah deh, mereka kabur pakai kursi roda. Kaburnya mereka ini langsung ketahuan sama Pak Agus dan Bu Eva. Di tengah usaha kabur, Wulan minta penjelasan ke Bergas. Jadi ternyata orang-orang hamil sebelumnya itu dijadiin tumbal demi Bergas sendiri. Mau kabur lagi, si Bergas ini udah pingsan duluan. Cepet bener ketahuannya sama bapak ibu. Pagi harinya, tangan Bergas terpaksa diikat sama bapaknya sendiri. Dari sinilah Pak Agus cerita semuanya. Mereka rela melakukan dosa demi nyawa Bergas, karena ternyata Bergas ini lahir di Rabu Wekasan. Setiap 10 tahun sekali, Bergas pasti sakit-sakitan. Dan di saat itulah mereka memilih menjalankan ritual tolak bala Rabu Wekasan. Contohnya kayak ritual ketika Bergas berumur 10 tahun. Setelah lahiran, pembantunya tuh langsung dibunuh. Sedangkan bayinya dimasukin ke sebuah pahatan dan dibakar hidup-hidup. Ajaibnya, Bergas ini langsung sehat kembali.
Gila ya. Bergas ini gak percaya sama sekali dan nganggap itu semua cuma mitos. Sampai ibunya join ke dalam obrolan pun, Bergas masih gak percaya. Emosinya memuncak, tapi mendadak terdiam ketika Bu Eva menjentikan jari di depan Bergas. Lah, beneran bisa hipnotis ibu satu ini. Mumpung masih terhipnotis, Bergas ditidurin di kamar lain dan kaki tangannya diikat. Sementara itu di tempat lain, Wulan mulai melahirkan dibantu dengan Bu Bidan. Pak Agus dan Bu Eva diam. Lalu Pak Ageng komat-kamit baca mantra. Alhamdulillah, bayinya Wulan lahir dengan selamat dan diserahkan kepada bapak dan ibu. Si bidan pun pergi karena tugasnya sudah selesai. Tanpa mereka semua tahu, Bergas berhasil lepas dari ikatannya dan pergi ke tempat Wulan. Saat Bergas papasan sama Bu Bidan, Bergas malah disuruh bersyukur punya orang tua yang sayang sama dia. Ya bersyukur sih bersyukur. Bayi udah lahir, saatnya ngilangin nyawa Wulan. Untungnya, Bergas datang tepat waktu dan ngancam bakal bunuh diri kalau Wulan dibunuh. Ya udah, pada ciut semua tuh nyali. Bergas berhasil melepas ikatan Wulan dan kabur dari sana sambil minta maaf ke bapak ibunya. Dikejar lah tuh sama Pak Ageng dan diingetin soal kutukannya Bergas. Tapi dia gak peduli. Bergas main tusuk Pak Ageng pakai pecahan botol yang dia bawa tadi. Bergas dan Wulan pergi pakai mobil. Tapi Bu Eva merayu Bergas untuk gak pergi. Mau ngehipnotis lagi ya? Tapi anakmu wis gede bu, ora sebego kui. Pak Agus mau nyerang mereka pakai kapak, tapi keburu ditabrak sama Bergas. Alhamdulillah akhirnya mereka bisa kabur dari keluarga Santoso. Hari udah pagi, mobil berhentiin di pinggir jalan. Bergas beliin teh buat Wulan, lalu berencana untuk ke klinik atau ke rumah sakit. Dia cerita dikit soal orang tuanya, lalu ngambil duit di dashboard buat bayar teh hangatnya Wulan. Lah baru aja keluar mobil, Bergas pakai acara ketabrak truk dan berakhir tewas di tempat. Innalillahi. Ya begitulah cerita dari... Tapi bohong. Beberapa tahun berlalu, Wulan udah punya anak yang pengen merengek main di luar sama teman-temannya. Wulan cuma bilang, nanti ada saatnya kok. Tapi lah, kok bayi ini tiba-tiba ngebunuh orang? Kok ada bayi segala? Jangan-jangan Wulan nih ngelakuin ritual Rabu Wekasan. Jadi begitulah cerita dari Inang. Menurut gue, alurnya ini lambat banget. Tapi kalau udah masuk ke konflik masalahnya, ya tetap oke sih. Walaupun menurut gue masih lambat ya alurnya. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau bikin ngantuk kayak gue? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di komentar ya. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan suka maksudnya jaga diri kalian. Ya jangan yang aneh-aneh dah pokoknya. Kencengin tuh imannya. Oke? Oke. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.